pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Atau 10 hari sebelum pelantikan ya Pak ya? Oh, salah sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Sama Gibran. Loh, Gibran itu emang mau diapain? Nah, saya kalau masuk ke pemerintahan kok otomatis. Apa emangnya ini pemerintahan Gibran kan enggak? Ini kan pemerintahan Pak Prabowo. Justru kemudian ketika PDIP ada di dalam, itu kemungkinan bisa lebih dekat dengan Prabowo untuk kemudian mengendalikan kekuatan Jokowi melalui anaknya itu. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu. Rencana pertemuan antara dua kawan lama ini sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Namun, belum kunjung terwujud. Lalu kapan? Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. atau 10 hari sebelum Pelantikan ya Pak ya? Oh, salah sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Sumber kumparan di elit PDIP menyatakan pertemuan tersebut sudah dijadwalkan. Salah satu opsi lokasi ialah Istana Batu Tulis Bogor. Batu Tulis merupakan tempat bersejarah bagi Mega dan Prabowo. Ya, hubungan keduanya memang tidak bisa lepas dari sisi historis. Mega dan Prabowo adalah pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2009, yang kala itu dikenal sebagai Mega Pro. Dan di Istana Batu Tulis itulah, mereka membuat perjanjian Batu Tulis yang salah satu poinnya berbunyi dukungan Mega terhadap Prabowo pada pemilu 2014, yang ternyata tidak ditepati. Opsi lokasi pertemuan lain yang kini menguat adalah di sebuah resto di Jakarta yang dianggap lebih netral. Pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo di Batu Tulis. Sedangkan ini kan membekas juga kan buat Pak Prabowo karena nggak ada yang membekas. Tapi apakah Untuk masa depan bangsa dan negara nggak ada. Tapi kan itu momentumnya penting juga Mas, tempat ininya, tempat peristiwa kejadiannya. Kalau di Batu Tulis kan terlalu ibu banget nggak sih? Gitu. Jadi Pak Prabowo Gimana tidak. aja oke, yang penting hasilnya. Tapi Gerindra tidak permasalahkan. Nggak ada. Udah. Kita tidak boleh lihat ke belakang ya, lihat ke depan. Pertemuan itu tentu akan berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Bagaimana tidak? Peran oposisi yang tadinya lantang terdengar akan diemban PDIP bisa jadi bakal lagi tak berbunyi. Gini, pemerintahan yang baru ini perlu bantuan karena kondisi ekonomi politik kita tidaklah baik-baik saja, ya. Deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut. Dulu Krismon itu 7 bulan berturut-turut akhirnya krisis ekonomi. Jadi dari sisi itu kita sudah punya banyak persoalan. Ini gelombang PHK akan terjadi kalau tidak dilakukan sesuatu yang baik gitulah oleh pemerintah, tidak solid gitu. Itu akan sangat berbahaya buat negara. Apakah dengan begitu PDIP pun sudah legowo untuk bekerja sama dengan wakil Prabowo, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang mantan kadernya? Sama Gibran. Loh, Gibran itu emang mau diapain? Nah, saya kalau masuk ke pemerintahan kok otomatis. Apa emangnya ini pemerintahan Gibran kan enggak? Ini kan pemerintahan Pak Prabowo, Gibran sebagai wakilnya. Ya namanya wakil ya wakil. Gitu loh, bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi nggak ada urusannya sama Gibran. Karena itu satu paket. Budi Gunawan, Azwar Anas, hingga Oli Dondo Kambe adalah 3 nama yang mencuat disebut-sebut bakal mengisi kursi menteri atau kepala lembaga di pemerintahan Prabowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak menampik isu bahwa bendung PDIP Oli Dondo Kambe dan kader mereka Azwar Anas akan jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Namun, Puan juga tak menjawab secara eksplisit. Kalau saya melihatnya justru kalau dia di luar kemungkinan akan sulit kemudian untuk memastikan dalam tanda kutip Wapres itu kemudian bergerak semena-mena.
Ya, justru kemudian ketika PDIP ada di dalam, itu kemungkinan bisa lebih dekat dengan Prabowo untuk kemudian mengendalikan kekuatan Jokowi melalui anaknya itu. Kalau di luar kayaknya akan relatif sulit. DPR secara konstitusional memiliki 3 fungsi. Salah satunya fungsi pengawasan yang diatur dalam pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Fungsi pengawasan itu merupakan bentuk check and balance terhadap presiden dalam rangka pemisahan kekuasaan. Kini, akankah fungsi DPR tersebut bisa tetap berjalan dikala semua parpol menyokong pemerintah? Nggak pernah kita temukan dinamika seperti yang pernah terjadi 2009-2014 saat era SBY gitu ya. Ada yang menyampaikan interupsi dengan sangat keras gitu ya. Banyak drama menjelang pengambilan keputusan gitu ya. Dan di 2009-2014 itu oposisinya sangat powerful gitu ya untuk jadi penyeimbang dari koalisi pendukung SBY waktu itu gitu ya. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi, tapi kalau karakter partai politik atau fraksi seperti yang fraksi koalisi gitu ya, seperti yang ditunjukkan di 2019-2024, rasanya sih sudah selesai semua yang namanya proses demokrasi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi mungkin kita nggak akan melihat lagi seni berdebat, seni berargumentasi di rapat-rapat di DPR. Jika skenario ini terjadi, pemerintah bisa jadi terlalu dominan tanpa pengawasan yang efektif. Tanpa oposisi di DPR, kontrol terhadap eksekutif bisa saja akan melemah. Sehingga pemerintah akan lebih mudah mengesahkan undang-undang yang mungkin lebih berpihak pada partai koalisi daripada kepentingan rakyat. Dengan ketiadaan oposisi di parlemen, peran kritis akan beralih ke masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan kelompok pro-demokrasi yang akan lebih vokal lewat demonstrasi, aksi massa, hingga media sosial. Kalau misalkan ternyata ada kebijakan-kebijakan yang kemungkinan diduga akan merugikan rakyat, maka ini wajib kemudian partai politik yang di luar koalisi itu wajib menyuarakan itu. Sekali lagi saya tekankan bahwa dengan adanya wacana PDIP masuk ke Kim Plus itu, ya disinilah mundurnya demokrasi, bahkan bisa jadi demokrasi kita ini kemungkinan ya akan terkubur, dan di sanalah kemudian dominasi politik praktis, partai-partai politik yang tidak lagi berbicara kepada kepentingan rakyat tetapi mengedepankan pada kepentingan partai politik itu menjadi mengemuka. Lalu, akankah PDIP bisa menjalankan fungsi kontrol jika ikut merapat ke pemerintahan Prabowo? Check and balances itu antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Itu konsep kenegaraan kita. Apakah di dalam pemerintahan, misalnya kami masuk pemerintahan kemudian tidak kritis? Enggak juga. Zaman Ibu Mega memerintah pun kami kritis. Silakan dicek sejarah, supaya kita ini jangan terlalu gampang menyederhanakan persoalan.